Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Bagus Pratama. Perkenalkan, nama saya Rauf Ramadan Mutanersa. Perkenalkan, nama saya Chandani Putri Apriliana. Perkenalkan, nama saya Asmaul Nur Oktavia. Di sini kita akan mempresentasikan Pengertian dari cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisien, performa, dan keamanan. Maka itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk penyimpanan data. Contoh pemanfaatan cloud computing. 1. Yaitu menganalisis data. 2. Penyimpanan, backup, pengambilan data. Yang ketiga, membuat dan mengetes aplikasi. Yang keempat, ada streaming audio atau video. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. A. Software as a service, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. B. Infrastruktur as a service, melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesia Cloud dan Microsoft Azure. C. Platform as a service, disebut-sebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaannya paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online. PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan penggunaan sumber daya berbasis on demand. Ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka itu perusahaan yang menggunakan cloud dapat mengakses atau memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus membangun manajemen informasi teknologi atau IT mereka sendiri. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server divisi IT agar memastikan internetnya yang memiliki cepat dan stabil agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Manfaat layanan cloud computing. Cloud computing, seperti yang sempat disinggungkan di atas, cloud computing mengedepankan kemudahan serta kenyamanan bagi para penggunanya. Dengan cara pengoperasiannya sederhana, fitur serta teknologi terbaru yang canggih, teknologi cloud memastikan penggunanya dapat bekerja secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. B. Cloud storage. Jika menggunakan layanan cloud computing, maka Anda tidak perlu menyiapkan storage tambahan berupa hardware eksternal. Dengan kepastian
dengan kapasitas besar untuk menyimpan data-data serta file Anda. Dengan teknologi cloud, semua data dapat disimpan pada server storage cloud yang tidak terbatas kapasitasnya, namun sangat mudah diakses kapanpun dan dimanapun asalkan terkoneksi dengan internet. Cloud storage beroperasi secara online sehingga lebih mudah dalam pengambilan, pengolahan, serta pengolahan data-datanya. Cloud hosting merupakan layanan cloud yang digunakan untuk web hosting. Cloud hosting dapat digunakan untuk menyimpan file dan data pada website Anda di server cloud. Selain itu, cloud hosting juga dapat menjaga waktu uptime sebuah website dan menyimpangkan beban distribusi servernya, atau metode ini juga disebut sebagai share hosting. Yang D. Cloud backup. Cloud backup merupakan metode pencadangan data dengan store penyimpanan di server cloud. Cloud backup menggunakan stok virtual, bukan fisik berbentuk hardware. Keunggulan cloud backup adalah kemudahan dalam upgrade kapasitas cloud store, mudah dalam proses pemindahan dan copy data, backup yang dapat dijadwalkan untuk diotomatisi, serta data yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan melalui media apa saja. Cloud database. Data yang tersimpan dan terkumpul dalam server cloud disebut sebagai cloud database. Jadi cloud database merupakan tempat di mana data dikumpulkan, disimpan, serta diolah pada platform cloud. Cloud database ini dapat diolah secara pribadi ataupun independen, maupun diserahkan pada provider penyediaan layanan cloud. Anda dapat mengakses database pada cloud secara pribadi maupun melalui cloud provider dalam cloud database. Data disimpan secara sistematis ketika setiap saat user ingin mengambil data untuk diolahnya. Data akan selalu siap dan mudah diakses. Cloud routing. Cloud routing merupakan layanan yang dapat berfungsi melalui koneksi cloud VPN maupun cloud interconnect menggunakan Border Gateway Protocol atau BGP untuk jaringan FPS Anda. Cloud routing adalah jaringan yang terdistribusi dan terkelola menggunakan program rute yang dinamis dan dapat disesuaikan dengan trafik jaringan milik Anda. Cloud router dapat berfungsi pada jaringan lama dan VPN pengguna. Cloud router ini bisa dibilang bukanlah perangkat fisik yang dapat menyebabkan kemacetan. G. Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi pemanfaatan internet untuk segala keperluan hidup masyarakat sehari-hari. Sesuai dengan namanya, hal utama yang dibutuhkan oleh teknologi ini adalah internet. Dengan adanya internet, Anda dapat melakukan berbagai konfigurasi penyederhanaan pekerjaan dan lain sebagainya. Misalnya saja untuk keperluan smart home, smart car, transportasi, food and beverage, hospitality, pekerjaan, sampai share data, remote control, dan lain sebagainya. Semua hal bisa dilakukan oleh sistem secara sistematis. Salah satu yang paling populer adalah pemanfaatan IoT untuk smart home. Semua pengaturan dan pengertian IoT dapat dilakukan melalui cloud. Selain itu, IoT memiliki kemampuan untuk melakukan transfer data melalui jaringan tanpa bantuan sesama pengguna maupun perangkat gadgetnya. Pengguna untuk menyimpan data secara online di internet. Pengguna dapat mengakses data dari mana saja asalkan terhubung ke internet. 2. Ekonomis. Cloud computing dapat membantu perusahaan menghemat biaya karena tidak perlu membeli, memiliki, dan membangun manajemen informasi teknologi atau IT sendiri. Fleksibel. Cloud computing dapat menambah kapasitas secara otomatis jika data yang ada terlalu besar.
4. Kolaborasi. Cloud computing memudahkan kolaborasi karena memudahkan akses data. Misalnya, rekan kerja dapat mengedit dokumen secara bersamaan menggunakan platform yang sama. Yang kelima yaitu update perangkat lunak. Penggunaan dapat dengan mudah mengunduh versi terbaru perangkat lunak atau program tanpa menggunakan disk atau flash drive. Yang keenam, platform untuk developer. Cloud computing menyediakan platform bagi developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.